Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru kita dengar tadi, Yesus menyatakan bahwa dialah roti yang hidup. Kalau kita lihat di sini, roti itu makanan sehari-hari bagi orang Israel. Kalau di Indonesia, kita sehari-hari makan apa? Makan nasi ya. Tapi di Palestina itu tidak ada nasi. Mereka itu makan roti. Dan itulah makanan sehari-hari mereka. Jadi roti itu makanan yang membuat orang akhirnya menjadi secara jasmani menjadi kuat badannya. Coba kalau Anda 3 hari aja tidak usah makan, apa yang kamu alami? Mungkin lemes. Nah, begitu. Jadi seperti secara jasmani manusia membutuhkan makanan, ya. Jadi kalau tidak makan, ya cobalah Anda tidak usah makan 3 hari saja. Lalu itu, demikian juga tubuh orang tumbuh karena makan tadi saya teratur. Demikian juga secara rohani kita butuh makanan. Dan makanan itu ialah apa? Makanan itu tadi Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti yang hidup. Jadi makanan rohani kita ialah Yesus. Mengenal Yesus, mengasihi Yesus, mencintai Dia, dan mengikuti perintah-perintahnya. Itulah. Jadi tadi makanan tadi, semakin kita dekat dengan Tuhan, dan menjadikan Dia makanan itu merupakan satu rahmat istimewa dan kita akan tumbuh dan menjadi kuat secara rohani. Seperti orang itu supaya mulai kecil makan, akhirnya kalau kurang makan badannya lemah. Tapi kalau makannya kuat itu dia teratur bisa menjadi kuat juga badannya itu. Demikian juga bagi kita. Kita ini membutuhkan makanan rohani. Maksudnya apa? Bagaimana makan? Dan kemudian satu hal yang sebetulnya luar biasa saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kamu datang di sini untuk merayakan Ekaristi. Apa arti Ekaristi itu? Ekaristi itu diadakan Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir sebelum Dia wafat, sebelum Dia ditangkap dan disalibkan. Dan dalam perjamuan malam terakhir Yesus mengadakan itu, apa yang disebut sekarang kita mereka mengambil roti dan mengatakan, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan kemudian Dia mengambil piala, terimalah dan minumlah, inilah darahku yang diserahkan bagimu. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Ekaristi kita menerima, maka itu di dalam perayaan Ekaristi imam itu diberi kuasa, bukan karena dia pantas dan layak, tetapi karena diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan perayaan Ekaristi. Sehingga bila imam tadi dalam iman mengatakan inilah tubuhku, lalu tubuh tadi, roti tadi yang kecil, nah kalau Anda menerima komuni, roti kecil itu sebenarnya tidak ada nilainya. Kalau sebelum ada konsekrasi, roti tadi itu tidak ada nilainya sama sekali. Ya, karena kecil apa artinya. Tetapi sesudah konsekrasi, roti tadi berubah menjadi tubuh Kristus. Artinya Tuhan Yesus sendiri dengan tubuh dan darahnya itu, Yesus sebagai manusia, Allah dan manusia itu hadir di dalam Ekaristi ini. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Sebetulnya kalau kita menyadari pentingnya perayaan Ekaristi ini, itu luar biasa. Tidak ada seorang pun yang sebenarnya pantas menerima Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia mau menjadi manusia dan dia akhirnya hadir dalam rupa roti supaya kita menerimanya. Dan bukankah juga dalam Injil Yohanes dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintah. Dan Bapakku akan mengasihi kamu, dan kami akan datang kepadamu dan tinggal di dalam kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, orang Katolik, kita menyadari betapa sebetulnya Tuhan itu mengasihi kita. Sehingga kalau dipikir sekarang, coba lihat itu salib itu ya. Untuk apa Yesus wafat di salib? Untuk apa? Dia yang maha kuasa, maha itu. Seperti karena segala sesuatu diciptakan olehnya. Tapi dia begitu mengasihi kita, mengasihi kamu semua. Sehingga untuk kamu ya, bukan untuk dia sendiri, untuk kamu, dia yang maha kuasa tadi menjadi manusia yang tidak berdaya, manusia seperti yang lain, dan akhirnya juga dibunuh itu. Tapi dia membiarkan itu. Mengapa? Karena kamu begitu berharga di hadapan Tuhan. Sadarilah ini. Tapi kalau kamu berharga di hadapan Tuhan dan Tuhan mengasihi kamu, jangan kamu menjadi sok sombong. Oh, aku berharga, tidak perlu. Tapi kalau kita menolak tawaran Tuhan, kamu akan hancur. Dan akhirnya masuk neraka. Nah, itu. Tetapi bila kita, karena Tuhan begitu mengasihi kita, kita mau menerima dia, bagaimanapun keadaan kita, dan kita mau percaya dengan makan roti tadi setiap hari, kita menjadi makin kuat, makin kuat. Seperti tadi secara jasmani saya katakan, coba kalau kamu tidak makan 3 hari saja, ya, tidak 3 hari makan, coba kamu rasakan apa yang jadi, badanmu jadi lemes. Itu. Begitu juga bila kita tidak bersatu dengan Yesus, tidak menerima Yesus itu, maka kita juga menjadi lemah. Kita menjadi tidak kuat lagi. Supaya kita bisa hidup secara rohani, kita butuh Yesus sendiri. Maka Tuhan menyediakan dirinya untuk bersatu kita di dalam perayaan Ekaristi yang sebetulnya luar biasa. Tidak seorang pun yang pantas menerima itu. Kita menerima Ekaristi bukan karena kita layak dan pantas, tetapi karena Tuhan sendiri yang maha rahim, yang maha murah, dia menyediakan diri bagi kita. Tentu saja dalam hal ini kita harus menanggapi dengan baik. Jadi jangan meremehkan Tuhan, tetapi justru kita harus bersyukur kepada Tuhan dan itu. Maka kalau kita bersyukur kepadanya, kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya apa? Seperti tadi diungkapkan oleh Santo Paulus dalam suratnya itu, supaya kita juga saling mengasihi. Mengasihi sesama, memperhatikan sesama. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, kita pun harus mengasihi sesama. Membantu sesama, memperhatikan sesama, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Tentu saja pertama-tama yang dekat dengan kita. Kita dewasa ini, saudara, hidup dalam suatu situasi yang sebetulnya sangat mengerikan ya. Karena
kuasa kejahatan mulai merajalela di mana-mana. Dan ini khususnya bagi para orang tua. Tugas Anda yang sangat penting dan itu yaitu mendidik anak-anakmu secara Katolik. Jadi artinya sejak kecil mendidik anakmu bagaimana anak diajar sejak kecil, diajar berdoa, sejak kecil diajar tentang Allah, realitas Allah yang ada dan sebagainya. Saya dalam hal ini teringat akan seorang ibu, saudara, yang dulunya dia itu kalau itu mengajar anaknya, ajar tentang macam-macam begitu. Tapi setelah dia sendiri bertobat, dia mengalami kasih Allah, lalu cara dia mengajar anaknya berubah. Lalu dulunya dia tentang pokoknya macam-macam cerita-cerita, tapi sekarang dia cerita tentang Yesus. Sejak kecil anak-anak itu diajar bagaimana mengenal Yesus, kan? Diajar berdoa, diajar itu dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Akibatnya apa? Memang kemudian anak-anak itu berkembang menjadi orang-orang Kristen baik yang mengenal Tuhan. Jadi sekarang ini saudara, ajarlah anak-anakmu sejak kecil cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus mengasihi kita, bagaimana itu dan sebagainya. Jadi satu sekarang ini saudara, satu kebiasaan yang sebetulnya rasanya tidak apa-apa, tapi itu jahat sekali, membuatkan anak-anak kecil belum diberi apa? HP. Lalu anak kecil HP, main HP apa? Akibatnya apa? Akibatnya mereka kehilangan iman. Banyak yang kehilangan iman. Karena yang dia ada HP itu apa? Macam-macam pertunjukan yang sebetulnya banyak sekali yang amoral. Jadi kalau Anda kadang-kadang orang tua daripada ini supaya anak itu diam dan kasih HP. Lalu kemudian seringkali tidak ada komunikasi dengan yang lain. Jadi ini sebetulnya saudara, tanpa Anda sadari mungkin, kalau Anda mengajar atau memberi anak-anak kecil dengan HP yang saya lihat, kadang-kadang HP terus itu. Ya tujuannya apa? Supaya tidak ganggu itu orang tuanya, tidak ganggu ibunya, nanti tidak rewel, tidak itu kasih HP. Tapi tanpa disadari, iblis yang mengajar anak itu. Dan itu tanggung jawab Anda di hadapan Tuhan. Kalau Anda membiarkan anakmu dikuasai iblis, kamu juga akan lama-lama dikuasai iblis juga. Dan ini tanggung jawab. Maka saya kira itu. Karena apa? Karena sekarang itu dan media sosial itu, memang media sosial sekarang itu kebanyakan sudah dikuasai si jahat. Sehingga program-programnya itu jahat-jahat sekali. Tetapi justru kita memang sekarang ini dibutuhkan juga dari pihak lain, dari anak-anak muda untuk membuat itu memakai media sosial untuk pewartaan juga. Tapi itu satu pertentangan atau pertarungan yang cukup hebat. Tapi kalau orang biasa memakai itu, melihat media sosial pada umumnya, ya itu nilainya negatif, banyak negatif. Karena itu cobalah Anda mengajar anak-anak Anda mulai dari kecil itu supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya katakan ibu tadi yang mulai ngajar tentang dongeng macam-macam, tapi akhirnya mama mengenal satu dongeng, terus dia bercerita tentang Tuhan Yesus. Bercerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus mengasihi dia, dan sebagainya. Dan anak-anak itu mulai akhirnya mereka mengenal Tuhan Yesus dan berkembang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dewasa ini memang situasi dunia sangat mengerikan.
Baru-baru ini saya mendengar dari orang itu, satu pasutri muda yang tidak punya anak. Mengapa? Mereka menikah tapi tidak mau punya anak. Terus katanya padahal disekolahkannya, dibiayai, tapi waktu pulang akhirnya tidak mau kenal mamanya. Dan banyak orang yang kehilangan iman di istana itu karena situasi itu. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya jangan mengirim anakmu sekolah ke sana. Pikirnya Amerika hebat, tapi nanti pulang menjadi penjahat, menjadi orang tidak beriman, menjadi murid setan. Dan itu kenyataannya, saudara. Banyak sekali orang-orang yang kemudian kehilangan imannya di tempat negara itu. Bukan menjadi orang hebat, tapi justru itu. Kehilangan imannya. Nah itu. Dan juga kalau di Indonesia, jangan sekolahkan pada itu international school. Karena international school itu juga dikuasai sana Amerika dan juga akhirnya tidak membangun iman anak itu. Karena tidak membangun iman anak itu. Maka sebetulnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya saya tidak tahu Tuhan suatu saat tiba-tiba ya mendorong saya untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi, satu perguruan tinggi di Kalimantan, di Keuskupan Pontianak, di Kota Bengkayang. Jadi mahasiswa-mahasiswa. Tapi memang kami tujuannya apa? Saya tidak mau susah payah mengajar mereka hanya supaya pinter. Itu saya tidak mau. Tapi kemudian ya karena ini Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di sekolah itu memang tiap-tiap orang, setiap mahasiswa-mahasiswa yang mau datang harus minimal 2 tahun tinggal di asrama. Mengapa? Dan semua orang, apapun agamanya, kalau mau masuk situ harus mengikuti semua disiplin seperti yang diadakan sana. Kalau tidak mau mengikuti disiplin, ya silahkan cari sekolah lain. Lalu disiplinnya apa? 2 tahun pertama harus minimal 2 tahun, ada yang juga kemudian sampai selesai tinggal di sana, tapi minimal 2 tahun tinggal di asrama. Lalu tujuannya apa? Di asrama itu mereka diajar tentang iman Kristen, tentang bagaimana mengenal Tuhan. Kuliah-kuliah dibuka dengan apa, saudara? Yang ini memang unik bagi kami ya. Itu dibuka dengan retret awal. Jadi semua mahasiswa, bahkan termasuk dosen-dosennya semua harus ikut retret awal di sana. Dan supaya mereka mengalami kasih Allah. Lalu setelah itu tiap hari ada doa bersama. Tiap hari ada doa bersama. Ada perayaan Ekaristi bersama. Dan mereka diajar juga di samping mata kuliah tentang ya ilmu yang ada macam-macam itu di sana. Kami sekarang baru mempunyai 4 prodi di sana. Tapi di samping itu mereka diajar pembinaan agama dan spiritualitas. Jadi hidup rohani supaya mereka betul-betul mengenal Tuhan. Tidak hanya tahu tentang Tuhan, tapi juga mengenal dan mengalami kasih-Nya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Setelah 2 tahun selesai, mereka disuruh KKN ke desa-desa, ke kampung-kampung sekitarnya. Lalu mereka diberi tugas untuk memberi retret. Mahasiswa-mahasiswi ini, bukan susternya, bukan fraternya ya, tapi mahasiswa-mahasiswi itu memang dilatih untuk memberi retret
kemudian memberita di kampung-kampung itu. Lalu tanggapan orang sana bagaimana? Ternyata mereka senang sekali. Dan kemudian kampung tetangga yang saya masih ingat, satu saat satu kampung di sini, kampung tetangganya kemudian setelah mendengar sharing dari kampung itu, kami juga mau dong. Terus baru-baru ini saya terima masukan dari yang sana, dari suster skolastika yang ada tanggung jawab di sana. Anak-anak baru KKN itu datang ke satu kampung. Orang-orang kampung berdatangan, ada apa? Minta didoakan sama mahasiswa-mahasiswa ini. Anak yang datang bukan suster loh, bukan frater, bukan imam, tapi mahasiswa-mahasiswi biasa. Tapi kemudian orang-orang kampung itu ketika mereka datang di sana, mereka senang sekali diterima itu. Dan yang baru-baru ini ya saya dapat laporan itu orang-orang berdatangan minta didoakan, saudara. Coba Pak. Siapa yang doakan itu? Bukan suster, bukan frater. Mahasiswa-mahasiswi biasa itu. Dan akhirnya mereka tumbuh dan berkembang di situ. Beberapa dari antara mereka kemudian menjadi misionaris. Ya, di Indonesia kami pakai istilah volunteer, tapi sebenarnya artinya misionaris. Tapi kami pakai istilah volunteer. Mereka pergi keliling kemana-mana, mewartakan Injil. Dan ini kalau dipikir, siapa mereka itu? Anak-anak biasa, mahasiswa-mahasiswi biasa. Dan seperti mungkin pernah saya katakan bagi Anda yang sudah pernah datang ke sini, ada misi yang di Kalimantan Selatan, di Pegunungan Meratus, di antara orang-orang Dayak Keharingan yang belum mengenal Tuhan, itu anak-anak muda itu masuk ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung dengan semangat mewartakan Injil. Dengan cara sederhana, lebih dulu mengenal mereka, lalu kemudian mewartakan Injil itu kepada orang-orang. Dan sekarang akhirnya beberapa kampung sebagian sudah menjadi Katolik, dan akhirnya uskup yang itu mendirikan satu paroki di sana yang diserahkan kepada JSC. Ada 2 imam JSC yang di sana. Nah, tapi yang memulai itu siapa? Bukan imam-imam itu. Imam itu tidak terima, sudah berkembang, lalu supaya itu bisa tetap berkembang, lalu ada imam tadi di sana. Jadi anak-anak muda ini, saudara. Jadi itulah. Jadi artinya ini juga saya kira perlu kita sadari bersama-sama. Maka saya kira itu penting sekali untuk dewasa ini mendirikan sekolah. Sekolah yang betul-betul bersemangat dan beriman Katolik yang sungguh. Bukan hanya pelajaran intelektual, tetapi juga pembinaan rohani. Memang seperti kami itu pikir di Bengkayang itu Poso Pontianak sudah seperguruan tinggi ya. Tapi mungkin juga perlu mendirikan itu sekolah dasar dan sebagainya. Memang nanti ini sekolah dasar itu tidak akan ditangani oleh para suster dan frater. Sebab gitu nanti pelayanan kami yang lain itu akan terhalang. Tapi nanti banyak awam-awam yang sudah mengalami itu, khususnya dari anggota KTM, itu yang mengalami itu yang akan membina dan mengelola sekolah-sekolah itu. Supaya mulai dari kecil anak-anak itu bisa. Dan ini misalnya satu contoh konkret, saudara, di daerah Kalimantan sana di Simpang 3, ya karena kami belum punya gedung, kami mulai dengan PAUD. Dan ternyata menarik banyak orang. Jadi banyak orang keluarga-keluarga itu. Karena anak-anak itu betul-betul tidak hanya diajar tentang, tapi diajar tentang mengenal Yesus, mengalami kasihnya dan sebagainya. Dan akhirnya berkembang.
Nah, karena itu juga ini dibutuhkan untuk masa depan ini, saudara. Sekolah-sekolah Katolik yang tidak hanya mementingkan itu pembinaan intelektual, tetapi yang juga sekaligus intelektual memang harus juga, tetapi yang spiritual juga, pembinaan spiritual. Nah, ini saya kira yang dibutuhkan oleh gereja dan bangsa dewasa ini. Kalau mereka kemudian itu, maka itu harapan saya dan suatu saat itu memang kami pikir mau mengadakan sekolah-sekolah dasar, tapi yang mengelola bukan Frater CSC, bukan Putri Karma. Sebab kalau demikian tenaga kami habis, pelayan kami berbeda. Tapi sudah banyak awam-awam yang sekarang bisa untuk itu. Dan harapan kami kemudian juga ini sekolah-sekolah dasar itu dibina oleh. Dan saya tidak tahu kalau nanti di antara Anda itu yang ada guru-guru yang berminat untuk itu, boleh menghubungi. Karena memang ini sangat dibutuhkan, saudara. Ya, seperti tadi saya katakan, anak-anak muda yang akhirnya setelah itu 2 tahun, mereka pergi kampung-kampung mewartakan Injil. Itu lewat retet awal, bahkan itu doa-doa dan sebagainya itu. Dan ini dilakukan oleh anak muda itu. Inilah saudara-saudari situasi gereja dewasa ini, di mana juga kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam perkembangan gereja dengan tadi itu, supaya makin banyak orang yang tidak hanya tahu tentang Yesus, tapi betul-betul mengenal dan mengalami kehadiran Yesus. Amin.